Selamat semuanya. Selamat datang di YouTube channel saya, Mat Journey. Ini video pertama saya. Perkenalkan, nama saya Mat. Saya berprofesi sebagai pemandu gunung dan kebetulan saya juga bergabung dengan Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI). Ini adalah sebuah organisasi di Indonesia untuk semua pemandu gunung. Tapi saya tidak akan membahas atau bercerita tentang APGI. Saya akan berbagi sedikit cerita, sedikit pengalaman tentang pemandu gunung. Siapa pemandu gunung itu? Kenapa pemandu gunung itu gak penting? Dulu, awal-awal saya bawa tamu ke gunung, saya juga menganggap pemandu gunung itu gak penting. Yang penting ada tamu, ada uang, ada tujuan, ya udah, kita berangkat gitu aja. Tapi sambil berjalannya waktu, saya belajar, saya paham, saya juga sadar ternyata pemandu gunung itu penting, penting banget bahkan. Siapa sih pemandu gunung itu? Kenapa orang-orang menganggap pemandu gunung itu gak penting? Jadi pemandu gunung itu adalah orang atau seseorang yang punya kemampuan memimpin atau leader, karena kita sebagai leader, serta dia juga punya kemampuan untuk memanajemen ya, karena ketika kita naik gunung kita juga akan bersenggolan dengan namanya manajemen. Apapun itu di gunung semuanya berkaitan dengan manajemen. Jadi mereka ketika menganggap pemandu gunung itu gak penting karena mereka belum tahu siapa pemandu gunung itu. Mereka juga belum butuh sama pemandu gunung itu. Kalau saya berbicara tentang pemandu gunung itu bukan tentang antara saya dengan tamu saja sebenarnya. Tapi ketika kalian dan teman-teman kalian sudah bisa membawa segerombolan teman atau sekelompok orang untuk pergi ke gunung dan kalian bisa memanage, kalian bisa menjadi leader di tim itu sudah disebut sebagai pemandu gunung sebenarnya. Jadi intinya, pemandu gunung itu adalah orang yang bisa mengatur sebuah rencana perjalanan sebelum mendaki gunung, selama perjalanan di gunung, dan setelah pendakian untuk evaluasi. Itu sudah disebut pemandu gunung sebenarnya. Karena kalian sudah bisa mengevaluasi, kalian bisa merencanakan, kalian bisa mengatur semuanya selama di gunung. Nah, kalau saya mau berbicara tentang pemandu gunung, ketika mereka yang bilang, wah pemandu itu gak penting, karena mereka belum tahu. Tapi ketika mereka sudah tahu pemandu gunung, saya yakin kok, mereka pasti bilang, oh ternyata pemandu gunung itu penting. Pemandu gunung itu butuh. Ketika mereka sudah tahu ya, porsi atau kapasitas sebagai pemandu gunung. Kalau saya berbicara tentang pemandu gunung, saya, dan teman-teman yang lain sebagai pemandu gunung punya tanggung jawab yang besar. Besar banget bahkan. Kenapa? Karena banyak hal yang harus saya siapkan. Banyak hal yang harus saya perhitungkan. Dari yang pertama, persiapan. Persiapan sebelum mendaki gunung. Itu juga salah satu kemampuan untuk menjadi sebagai pemandu gunung. Yang kedua, rencana selama perjalanan di gunung. Itu juga harus direncanakan. Dan yang ketiga, evaluasi setelah perjalanan pendakian. Nah, ketiga bagian ini yang harus dimiliki oleh seorang pemandu gunung. Di video kali ini, saya akan sedikit berbagi, sedikit bercerita tentang persiapan. Ya, karena ini video pertama, jadi saya akan berbagi sedikit tentang persiapan. Apa aja sih yang harus disiapkan sebagai pemandu gunung sebelum mendaki ke gunung, serta sebelum berangkat ke gunung. Yang pertama itu kita harus mempersiapkan transportasi. Kenapa transportasi? Kalian harus menjemput tamu, menjemput teman tepat waktu. Kenapa? Karena itu adalah kesan pertama sebagai pemandu gunung. Dijemput tepat waktu nih sama pemandu gunungnya. Pemandu gunungnya on time. Ya kalian tanyakanlah sama pihak transportasinya. Mau janjian di mana, ketemu di mana, jemput tamu jam berapa. Itu semuanya masalah teknis. Tapi
senyaman-nyamannya tamu ketika mereka akan bertanya tentang teknis kendaraan, mereka tidak akan bertanya kepada driver. Mereka akan lebih nyaman bertanya kepada saya, kepada kita, kepada teman-teman yang sebagai profesinya pemandu gunung. Nah, itu remeh, tapi penting. Bisa fatal kalau kalian sebagai pemandu gunung tidak tahu informasi itu. Itu yang pertama ya, tentang transportasi. Terus yang kedua itu kalian, saya dan teman-teman sebagai pemandu gunung harus menyiapkan yang namanya akomodasi. Nah, akomodasi ini bisa seperti hotel, bisa seperti base camp. Katakan tamu saya tidur di hotel, berarti saya harus memastikan dong di hotel ini kamarnya tersedia nggak. Terus saya juga harus tanya dong ke pihak hotel, apakah menyediakan makan malam. Terus sarapan besok pagi jam berapa. Informasi-informasi kecil ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh pemandu gunung untuk para tamu-tamu atau para pesertanya. Kalau di base camp gimana? Nah, kalau di base camp sebenarnya sama aja sih seperti di hotel. Ketika tamu-tamu saya, tamu-tamu teman-teman saya semua ada yang tidur di hotel atau di base camp, kita juga harus menanyakan dong ke pihak base camp. Apakah di base camp itu tersedia tempat kalau saya datang jam sekian? Terus apakah menyediakan makan malam? Atau besok pagi kita sarapan jam berapa? Nah, sama. Persiapan tentang akomodasi baik di hotel maupun di base camp, poinnya sama. Informasi kecil tapi itu berguna untuk tamu. Dan saya sebagai pemandu gunung butuh itu, harus tahu. Itu yang kedua. Itu masih tentang akomodasi. Terus yang ketiga, kita harus menyiapkan dokumen. Nah, kita masuk ke dokumen nih. Dokumen itu apa? Dokumen kalau kita sebelum melakukan pendakian itu bisa berupa KTP. KTP ini untuk orang lokal ya, domestic people. Terus kalau orang asing, peserta dari tamu luar negeri, saya biasanya menggunakan kopi paspor mereka. Untuk apa? Kita butuh mempersiapkan dokumen ini untuk proses perizinan sebelum pendakian. Karena kita bukan orang sana, apalagi orang asing. Makanya dibutuhkan dokumen ini untuk proses izin agar kita bisa masuk ke kawasan mereka. Ini penting, penting banget dokumen. Jadi jangan sampai lupa. Harus dipastikan dari awal sebelum pendakian. Biasanya kan juga ada nih teman-teman yang ingin pergi ke gunung, mereka lupa hal sepele ini. Padahal ini sepele, bisa fatal kalau kita tidak menyiapkannya dari awal. Oke ya. Terus kita masuk yang keempat nih. Yang keempat itu kita harus menyiapkan time schedule. Time schedule ini jadwal selama pendakian. Nah, ini banyak banget yang harus kita siapkan. Kita harus susun secara detail. Kita harus hitung secara benar. Kita harus mempersiapkannya secara matang. Kenapa? Time schedule ini adalah waktu. Contoh ya, saya langsung kasih contoh aja. Misal, ya contoh sama misal sama. Jadi kita katakanlah di Gunung Raung. Hari ini kita akan berangkat menuju pos 1 pukul 7. Nanti dari pos 1 kita akan berjalan menuju pos 2, kurang lebih perjalanan 2-3 jam. Ini waktu normal. Terus kita akan melanjut ke pos selanjutnya. Dan terus seperti itu. Ini ketika saya berada di Gunung Raung. Atau di gunung lain, oke. Katakan di Gunung Semeru. Biasanya kalau saya mengantar tamu ke Gunung Semeru sama teman-teman pemandu lain, kita akan datang sehari sebelumnya atau sehari lebih awal. Kenapa? Karena di malam harinya kita bisa memberikan mereka pengarahan. Kita bisa menginformasikan kepada mereka tentang time schedule kita di besok harinya. Jadi di malam hari kita akan menginformasikan, oke, Bapak, Ibu, besok pagi kita akan ada briefing dari Taman Nasional pukul 8. Jadi Bapak sama Ibu silahkan bangun lebih awal, katakan jam pukul 6 atau pukul setengah 7. Setelah itu dilanjutkan sarapan. Kenapa? Karena kita akan memberikan durasi 1 jam kurang lebih dari mereka setelah makan sampai masuk mereka waktu untuk briefing, agar mereka bisa sedikit menikmati suasana Ranupane. Kalau kita di Semeru ya, itu sedikit contoh beberapa pentingnya time schedule ketika kita akan mendaki ke gunung. Tapi gak hanya itu, time schedule itu juga penting
Seperti kapan kita harus berhenti, kapan kita harus makan, kapan kita harus istirahat, kapan kita harus tidur, kapan kita harus ngecek kesehatan para peserta. Itu semua harus dibutuhkan untuk memastikan bahwasanya peserta akan baik-baik saja. Nah, itu salah satu bagian profesi atau kerjaan dari pemandu gunung. Saya harus punya seperti itu, dan saya berbagi kepada kalian. Jadi, pemandu gunung itu sebenarnya bukan orang yang bisa menunjukkan jalan aja. Oh, puncak ke sebelah sana, Mas. Oh, tempat camp sebelah sana, Mas. Bukan seperti itu pemandu gunung, tapi lebih dari itu. Kita harus punya wawasan lebih luas. Kita harus tahu banyak informasi, baik tentang gunung itu sendiri atau informasi tentang di luar gunung. Itu bisa lebih membantu. Kenapa? Agar kita bisa menjalin komunikasi baik aja sebenarnya sama tamu. Biasanya tamu-tamu itu atau peserta jarang banget sih mereka menanyakan tentang gunung, karena mereka sebelum pergi ke gunung mereka biasa sudah searching nih, udah searching duluan, udah googling, udah baca-baca juga. Jadi mereka sedikit tahu udah informasinya udah masuk ke kepala mereka. Jadi biasanya saya lebih membangun komunikasi dengan para tamu, berbicara tentang hal di luar gunung. Itu juga bisa membantu kita agar lebih akrab, agar lebih kenal sama para tamu, agar lebih dekat. Ketika mereka ada apa-apa, kita bisa konfirmasi, mereka juga bisa konfirmasi. Itu saya berbagi cerita tentang time schedule ya. Nah, jadi time schedule juga penting ya. Jadi diperhatikan untuk time schedule ini benar-benar diperhitungkan, benar-benar diperhatikan, benar-benar disusun dengan rapi dan benar, karena kita juga akan kejar-kejaran dengan waktu. Salah hitung sedikit saja semua akan fatal, bahkan bisa sampai amburadul. Nah, disinilah pentingnya pemandu gunung dibutuhkan, karena pemandu gunung harus tahu seperti itu, harus bisa memutuskan kapan, yaitu tadi yang kata saya bilang barusan, kapan harus berhenti, kapan harus makan, kapan harus masak, kapan harus tidur. Itulah salah satu kemampuan atau kebutuhan yang harus dimiliki seorang pemandu gunung. Nah, itu saya berbicara tentang time schedule, sedikit pengalaman. Baru 4 ya persiapannya. Selanjutnya, oke, kalau video ini bermanfaat buat kalian, silahkan share. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like. Dan kalau kalian punya pertanyaan dengan video saya yang barusan, silahkan komen di bawah. Oke? Terima kasih sudah menonton video pertama saya. Sampai jumpa di video kedua. See ya! Ojo lali rek. Subscribe yo, subscribe.